Ya, kita lanjut mengenai pembuatan preparat histologi. Oke, adapun yang dibahas ya cukup banyak ya. Jadi mulai dari biopsi sampai kita pengamatan. Nah, jadi yang pertama kita bahas biopsi atau nekropsi, kemudian yang kedua fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, sectioning, clothing, deparafinisasi, dan staining, dan mounting. Intinya ini teknik pembuatannya kita mulai dari awal. Pemrosesan jaringan itu seperti apa. Oke, kita mulai, kita lihat dulu tahap-tahap pembuatan preparat histologi itu seperti apa. Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus ingat ada 11 tahapan kurang lebih untuk pembuatan preparat histologi rutin yang dilakukan di laboratorium. Ya, ini yang semua nanti akan kita pelajari satu-satu. Mungkin ini memakan waktu sekitar 4 atau 5 kali pertemuan kita bahasnya. Jadi yang pertama ada nekropsi ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tadi, ada biopsi atau nekropsi atau proses pengambilan jaringan dari tubuh atau dari organ. Ya, jadi bedanya biopsi dan nekropsi. Biopsi itu dari jaringan yang masih hidup atau orang yang masih hidup. Kemudian nekropsi ini biasanya untuk jasad ya, atau mayat yang sudah mati. Bisa juga jasad hewan. Kemudian setelah pengambilan tentu ada proses yang namanya fiksasi. Ya, fiksasi ini untuk pengawetan, pengawetan supaya jaringan itu tidak berubah bentuk, supaya apa yang mau kita amati itu benar-benar yang mau kita amati, ya. Bukan misalkan kita mau amati kanker yang terlihat jaringan normal, bukannya. Jadi itu tujuannya fiksasi. Kita mau mengawetkan jaringan, kita mau memfikskan. Kalau di sitologi kan fiksasinya pakai alkohol ya, alkohol supaya jaringannya atau selnya itu fix, tidak berubah. Tapi di jaringan atau histologi sendiri, fiksasi lebih ke mengawetkan jaringan. Kemudian setelah itu ada proses yang namanya dehidrasi atau pengeluaran cairannya. Di sini yang dimaksud cairan fiksasi. Jadi cairan fiksasinya kita keluarkan dari jaringannya karena bisa mengganggu hasil kalau masih ada jaringan fiksasinya atau cairan fiksasinya. Kemudian setelah dehidrasi kita keluarkan cairannya, masuk pada proses clearing ya. Clearing ini atau nama lainnya pembeningan. Jadi jaringannya kita mau buat bening, kita mau buat clear. Tidak mau ada cairan-cairan yang membuatnya berwarna ya, seperti darah atau pigmen-pigmen lainnya. Kita mau buat dia bening supaya nanti jaringannya teramati secara sempurna. Setelah bening masuk pada infiltrasi ya. Infiltrasi ini proses memasukkan cairan parafin ya, cairan parafin ke dalam jaringan supaya nanti jaringannya menjadi keras, tapi belum dibuat bloknya. Nah, nanti masuk pada proses ke-6 baru kita buat blok parafin. Namanya embedding atau nama lainnya blocking. Ya, jadi kita buat kotak seperti ini. Jadi parafin yang membungkusnya. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk dipotong. Karena kalau jaringan saja yang langsung kita potong, nah ini nanti bisa rusak ya. Jadi kita butuh media pengeras supaya nanti dia mudah dipotong seperti ini. Jadi ini tahap ke-7, tahap sectioning atau tahap pemotongan. Jadi pemotongannya itu sangat tipis ya, ukuran mikron, milimikron, supaya nanti jaringannya bisa teramati dengan jelas. Setelah sectioning ada floating ya. Floating itu kita taruh di atas air lalu diambil menggunakan slide ya seperti ini. Kita mau rekatkan di atas slide. Setelah floating ada proses deparafinisasi dan rehidrasi. Kita mau hilangkan parafinnya. Ini yang putih-putih ini kan parafin ya. Ini kita mau hilangkan di sini supaya tidak mengganggu hasil. Dan juga rehidrasi. Rehidrasi itu pengisian kembali cairan. Nanti saya bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya apa itu rehidrasi. Kemudian setelah itu baru siap diwarnai atau di staining ya. Staining pun ada dua macam. Ada yang HNS staining dan ini yang rutin dilakukan, ada yang immunostaining. Nah, jadi bedanya itu kalau di HNS staining atau hematoxylin eosin staining ini hanya ada dua warna ya, mewarnai inti dan juga jaringan. Jadi hanya dua warna biasanya, ungu dan pink. Tapi kalau di immunostaining, nah ini bisa bervariasi warnanya. Tergantung label pewarna yang kita gunakan. Dan juga bisa mengamati jaringan sampai tingkat DNA, bisa sampai tingkat antigen, sitokin, semuanya bisa dia amati. Pokoknya lebih bervariatif yang bisa dia amati ketimbang
hanya HNA staining. Ini hanya mewarnai jaringan, tapi ini sudah bisa mewarnai dia punya antigen yang ada pada jaringan. Jadi lebih spesifik immunostaining. Kemudian ada mounting ya. Mounting ini untuk merekatkan dia punya cover glass supaya awet dia punya jaringan. Oke, kita lihat sedikit mengenai biopsi dan nekropsi ya. Sebenarnya ini tadi sudah saya bahas panjang lebar di materi jenis spesimen. Nah, jadi biopsi ini kalau kita mau lihat definisinya, itu merupakan prosedur pengambilan sebagian kecil jaringan dari tubuh pasien untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Jadi diambil saja sedikit jaringannya ya, jangan semuanya. Nah, kemudian secara umum tujuan dilakukan biopsi ini adalah untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kanker atau tidak. Jadi secara umum tujuannya itu. Kita mau lihat jaringan ini bermasalah atau tidak sih, masih normal atau sudah mengalami kelainan, ya itu tujuan biopsi. Dan juga biopsi ini dapat menentukan apakah jaringan tersebut adalah jaringan normal atau patologis, ya. Jaringan dengan penyakit seperti tumor ganas atau jinak, ataukah infeksi dan juga lainnya. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita ketahui penyakitnya dengan teknik biopsi. Nah, efektivitas biopsi ya. Jadi di sini dikatakan CT scan atau foto ronsen itu memang dapat memperkirakan adanya kanker ya. Jadi kanker bisa juga kita lihat dengan CT scan ya. Tapi kan itu hanya apa ya? Kita belum tahu nih kankernya ini seperti apa, seberapa parah. Tapi biopsi ini yang lebih efektif. Nah, di sini dikatakan hanya biopsi yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk memastikan diagnosis kanker. Jadi dia lebih efektif, lebih tinggi dia punya sensitivitas atau efektivitas diagnosa. Karena kan bisa kita lihat secara detail jaringannya. Kalau CT scan kan hanya melihat secara kasarnya saja ya. Selanjutnya, selain itu, biopsi juga dapat memperlihatkan jenis sel kanker dan tingkat keparahannya atau stadiumnya. Kita bisa tentukan, oh ini sudah stadium parah atau masih stadium awal. Nah, itu bisa kita lihat dengan biopsi. Tentunya yang diiringi juga dengan atau yang disandingkan dengan histoteknik ya, pembuatan preparat tadi. Kemudian ada juga penelitian ya yang menunjukkan bahwa penderita kanker yang menjalani pemeriksaan biopsi itu memiliki tingkat keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi. Jadi kalau penderita yang mengalami kanker kemudian menjalani teknik biopsi atau teknik histoteknik itu pengobatannya biasanya lebih manjur karena dokter lebih mengetahui mengenai jenis kankernya. Hal ini diduga karena biopsi sangat membantu dokter dalam menentukan pengobatan kanker yang sesuai dengan jenis dan stadium kanker, ya misalnya operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Karena kan dilihat keparahannya. Tingkat keparahan menentukan juga teknik pengobatannya, ya teknik terapinya. Apakah dosis obatnya demikian, berapa banyak dosis obatnya, itu kan ditentukan dari tingkat keparahannya. Dan itu hanya bisa dilihat melalui biopsi atau histotekniknya. Oke, jenis-jenis biopsi jaringan ini sebenarnya sudah saya bahas juga tadi, panjang lebar ya. Ada needle biopsi atau core needle ya, yang menggunakan jarum besar untuk mengambil jaringannya. Ada yang menggunakan surgical biopsi yang menggunakan pembedahan atau pisau bedah seperti ini. Ada endoskopik ya atau laparoskopik yang tadi saya contohkan, jadi menggunakan kamera. Ada curettage, ya ini yang kuret tadi ya, yang mengambil sedikit bagian dari jaringan. Ada transjugular, nah ini yang masuk dia punya jarum ya lewat pembuluh darah. Ada yang punch biopsi, yang tadi saya lihatkan juga. Nah ini juga dikatakan biopsi itu dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan alat, ya seperti USG, X-ray, CT scan maupun MRI. Jadi bisa menggunakan alat untuk mengetahui letak dia punya jaringan yang bermasalah, kita bisa menggunakan alat. Dan juga bisa tidak, ya tergantung kesulitan untuk menjangkaunya sebenarnya. Oke, kalau nekropsi itu beda lagi. Nekropsi itu dia berkaitan dengan pasien postmortem. Nah, biasanya ini banyak digunakan untuk hewan-hewan ya, karena kalau manusia itu biasanya digantikan dengan otopsi, ya, otopsi. Tapi kalau nekropsinya sendiri itu biasanya di hewan. Tapi mirip dengan biopsi ya, hanya saja ini pada kondisi pasien postmortem atau yang sudah meninggal. Nah, nekropsi ini dalam pengertian umum disebutkan adalah suatu tindakan investigasi
medis untuk mengidentifikasi sebab-sebab kematian ya. Jadi kita tujuannya sudah beda, bukan lagi untuk menyembuhkan atau untuk mengetahui penyakitnya, tapi lebih ke mengetahui sebab kematiannya ya. Banyak digunakan untuk bidang forensik ya. Nekropsi ini sering diidentikan dengan otopsi ya. Jadi mirip-mirip. Kalau otopsi itu kan biasanya jaringan-jaringannya yang kita keluarkan, organ-organnya yang kita keluarkan semuanya, baru kita lihat apakah ada masalah di bagian mana supaya mengetahui penyebab kematian ya. Tapi kalau nekropsi, ini kita ambil sedikit jaringannya, mau kita periksa di lab. Nah, kata otopsi dan nekropsi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana otopsi berarti lihat dengan mata sendiri, sedangkan nekropsi berarti melihat mayat. Oke, ini nanti insya Allah minggu depan kita masuk pada fiksasi ya, tahap yang kedua.